Apa suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar Ustazah. Alhamdulillah. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita hari ini bisa bertemu lagi di perkuliahan ilmu qiraat, yang mana kita akan mendengarkan kembali materi dari kawan-kawan kita yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan kita dengan tema kaidah umum Imam Hamzah yang kemarin sebetulnya sudah disampaikan juga. Jadi untuk pertemuan kali ini silahkan untuk para presenter langsung pada kaidah usuliyahnya saja ya. Kaidah usuliyahnya saja dan penerapannya pada surah Al-Ghasyiyah ya. Dari saya persilahkan untuk presenter. Silahkan. Baik, terima kasih Ustazah atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah Abdul Munah dan rekan-rekan sekalian, langsung saja saya mulai karena efisiensi waktu. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang riwayat dari Imam Hamzah yang sebagai perawinya adalah riwayat Khalaf dan Khalaf. Baik, berikut adalah kaidah-kaidah dari Imam Hamzah riwayat Khalaf dan Khalaf. Yang pertama, dari riwayat Khalaf itu kaidah yang pertama yaitu menyambungkan atau wasol antara setiap akhir surat dengan awal surat berikutnya tanpa membaca basmalah ya. Contohnya misalnya min syarri hasidin idza hasad, surat Al-Falaq langsung disambung dengan surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini perbedaan dari riwayat Khalaf. Kalau riwayat Khalaf di antara akhir surat dan awal surat itu tanpa sakta, sedangkan untuk riwayat Khalaf dibaca wasol namun dengan sakta. Kemudian yang kedua yaitu mendomakan atau membaca dengan harokat dhamma pada huruf ha. Misalnya dalam kata ladaihim, ilaihim, alaihim dibaca dengan ladaihum, ilaihum, alaihum. Yang B ketika wasol dengan hamzah wasol atau lam takrif, bihimul asbab dibaca dengan bihumul asbab. Sedangkan yang C sebelum harahab ada kasrah atau ya sukun maka juga dibaca dengan mendomakan ya. Contohnya dalam lafaz waqihimus sayyi'at alaihimul qital, ilaihimus naini dibaca dengan waqihimus sayyi'at alaihumul qital dan ilaihimus nain. Dalam hal ini riwayat Khalaf dan Khalaf tidak ada perbedaan. Berikutnya kaidah yang ketiga yaitu ismam. Membaca ismam pada huruf shad sukun ya atau shad sakin sebelum huruf dal dengan berbunyi seperti huruf za ya. Seperti dalam lafaz qasdu ya, qasdu yastifun, yasturu dibaca seperti huruf ya, ya qasdu gitu. Kedua rawi seperti itu.
Sedangkan huruf shad pada lafaz kecuali pada huruf shad pada riwayat pada lafaz syurata ya dan sirata itu untuk riwayat khalaf ya dibaca mutlak sama, sedangkan untuk riwayat khalaf ya hanya dibaca di surat Al-Fatihah. Maksudnya tetap ya, shad dibaca tetap shad tanpa dirubah menjadi za. Ya, seperti za. Kemudian kaidah yang keempat yaitu tentang bacaan mat. Dalam riwayat halat membaca mat wajib mutasil dan wajib jaiz munfasil dibaca dengan panjang 3 alif atau 6 harokat. Sedangkan dalam riwayat halaf ya untuk mat tabi'i mat wajib mutasil mat jaiz munfasil dibaca dengan panjang 3 dan mat silatawilah dibaca dengan tawasud ya. Sedangkan mat badal dibaca dengan qasar atau 2 harokat. Mat arid lisukun dan mat lain boleh dibaca dengan qasar, tawasud maupun isbah. Sedangkan dalam mat lazim dibaca dengan isbah. Kemudian kaidah yang kelima yaitu tentang saktah. Saktah membaca dengan saktah pada huruf hamzah seperti dalam lafaz utslu dan syai' serta pada lafaz adzabun alim. Ini kedua rawi sepakat membaca dengan saktah ya. Sedangkan membaca saktah pada huruf hamzah qati atau huruf hamzah yang tanpa lam ta'rif itu seperti dalam riwayat khalaf ya, man amana qad aflaha asbatan umama. Sedangkan membaca saktah dengan huruf hamzah memakai lam ta'rif seperti wal an'am wal ab, kedua rawi membaca dengan saktah. Kemudian kaidah yang keenam yaitu membaca imalah atau membiringkan huruf ya. Imalah di sini nanti ada imalah kubra dan imalah sughra. Untuk imalah kubra pada setiap huruf alif yang berbentuk ya atau kita dulu mengatakan seperti alif bengkong gitu ya. Itu dibaca dengan imalah ya, baca miring. Misalnya lafaz Musa al-huda aba ishtara tarai itu dibaca dengan Musi al-hudi abi ishtari dari. Kemudian alif taknis seperti al-mauta ta'ala ikhda dan kubra itu juga dibaca imalah ya. Jadi cara membacanya al-mauta menjadi al-mauti, ta'ala jadi ta'ale, ihda menjadi ihdi, kubra menjadi kubri. Kemudian ada lafaz khusus ya seperti dalam lafaz bala, asa, mata dan anna itu juga dibaca bali, ase, mati, anni, kecuali lafaz zaka, ila, hatta dan ala itu dibaca tetap, tidak dibaca imalah. Kemudian yang keempat, imalah khusus yaitu pada lafaz jaa, haqa ya, khafa, khaba, zara, zada, sya'a, dhaqa dan toba ya. Nah, itu semuanya dibaca dengan membaca imalah.
Kemudian selanjutnya pada huruf hijaiyah di awal surat ya, atau suar ya, seperti pada huruf ro pada lafaz alif lam itu nanti dibaca alif lam ya. Begitu juga dengan huruf ha pada lafaz tohe. Huruf to ya, pada tohe ya, to semi. Kemudian huruf ya pada lafaz yasin, yasin ya, kaf ha ye ain sad. Kemudian pada huruf ha pada lafaz ha he mim itu. Sedangkan untuk imalah sughra takri seperti dalam lafaz al-bawwar, al-asrar, al-abrar, al-qahar, al-bawwar. Ini kedua rawi sepakat membaca dengan imalah sughra. Kemudian berikutnya kaidah yang ke-8 yaitu melakukan idgham pada beberapa huruf ya, dengan rincian. Dalam riwayat khalaf huruf dal dalam lafaz diidghamkan ke dalam huruf dal dan ta ya, dimasukkan huruf dalnya dimasukkan ke huruf dal dan ta. Kemudian dalam riwayat khalaf lafaz diidghamkan ke dalam semua huruf ya, kecuali pada huruf jim. Kemudian berikutnya dalam kedua riwayat ya, huruf dal dalam lafaz qad diidghamkan ke dalam semua huruf serta tak taknis ke dalam semua huruf. Berikutnya yang D, huruf idgham ya, huruf idgham pada huruf lam dalam kata hal ya, misalnya pada surat Al-Mutaffifin ya, diidghamkan ya, ke dalam huruf berikutnya ya, dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-36 dan dalam surat Yusuf ya, bal suwilat itu diidghamkan ke dalam huruf berikutnya. Kemudian yang E, idgham pada huruf ba yang sukun ke dalam huruf fa seperti dalam lafaz wa in ta'ajjaba fa'ajaba dalam surat Ar-Ra ayat ke-6 ya. Ini menurut riwayat khalaf diidghamkan ke dalam huruf fa ya. Ba-nya masuk ke dalam huruf fa. Selanjutnya idgham pada huruf dal dalam ta dalam kata banakat khatum ya, ta itu dimasukkan huruf dal masuk ke dalam huruf ta ya. Selanjutnya huruf ta dalam ta seperti dalam lafaz awrasumuha ya, dan ladista dimasukkan ke hurufnya, huruf ta masuk ke huruf ta. Selanjutnya idgham tanpa guna. Nah, ini riwayat khaf, yaitu pada setiap huruf tanwin atau nun sakin yang didahului dengan huruf ya, seperti min waraihim may yaqulu shadaqatan ma'rufun ma'rufiyah. Nah, itu biasa kita membacanya dengan dom biruna ya, karena ada tanwin ketemu dengan huruf nun mim wawu. Tapi dalam hal ini riwayat khalaf itu membaca idgham tanpa guna, tanpa mendengung. Berikutnya yaitu kaidah berikutnya sukunya mutalim atau idgham. Contohnya itu ada surat Al-Maidah ayat ke-116 dalam lafaz ummi ilai ya. Kemudian lafaz dari la pada semua tempat sebelum hamzah wasal istofai juga bil zalimin.
Kemudian sebelum hamzah qati, innani akhafu nani idza qadaran Allah. Dan lafaz khusus setelah hamzah seperti wa mamati lillah dan waliyadin. Kemudian kaidah berikutnya ke-10 yaitu nasbat ya zaidah, yaitu ketika wasol seperti pada lafaz doa rabbana ya. Doa rabbana dibaca doa rabbina ya. Dibaca biduni, maaf bahasa bacanya itu ketika dibaca maupun wasol. Kemudian kaidah berikutnya yaitu yang 11 tentang tahqiqul hamzah. Menurut qiraah Imam Hamzah, dimanapun posisi huruf hamzah selain huruf pertama maka mengalami perubahan. Ya, meskipun ada beberapa hamzah dalam satu kalimat tersebut. Ya. Secara umum asmi atau hamzah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hamzah sukun. Nah, sini dibagi lagi menjadi yang mutawasito, yaitu hamzah sukun yang terdapat pada tengah kalimat. Ya. Contoh misalnya binafsihi seperti lafaz ta'tuni binahrin yu'minuna. Ya. Kemudian huruf seperti dalam lafaz qatu wa'muru fa'u di kalimat seperti dalam lafaz alladzi tu'mina qalutina. Kemudian mutatarrif yaitu hamzah sukun yang terdapat pada ujung kalimat ya, lazim seperti lafaz iqra dan hayy. Kemudian al-mauquf seperti dalam lafaz lumri'in lu'lu'un yubdi'u dan ada. Pada semua hamzah sakit atau dalam qiraat hamzah ketika ada kalimat satu alif. Setelah khusus atau mutatarrif berlaku versi teknis lain ya. Dalam hal ini misalnya hazaf huruf hamzah dalam semua i'rab. Ismam hanya isyarat saja, khusus marfu dengan menggunakan bibir ke depan. Sedangkan raum ya atau sengau membunyikan sepertiga suara dari volume rata-rata, berlaku untuk marfu jarur. Kemudian ada berkata ada 10 macam ya. Kaidah berikutnya yang singkat ada 10 macam, yaitu ya, yang pertama sudah sahih ya. Di tengah-tengah misalnya dalam lafaz subuh al-Qur'an atau Qur'anul mar'uman afidatan di ujung seperti al-khaba'i mil'u ayat mar'i. Pada semua contoh sesudah sahih ketika waqaf oleh Imam Hamzah dibaca naqi ya, kecuali yang di ujung juga berlaku bacaan ismam dan raum. Sedangkan untuk sesudah huruf lain yang di tengah-tengah seperti syau'ata mau'ila hay'ata istataisa dibaca dengan dua versi yaitu naqal dan idgham. Di ujung seperti sau syai dan syai'in dibaca dengan naqal atau sukun ya. Naqal ditambah dengan raum ya atau sepertiga suara, idgham ditambah dengan sukun, idgham ditambah dengan raum ya. Kemudian sulama ya di tengah seperti masuk ada dua versi dibaca dengan naqal atau idgham ditambah dengan di ujung misalnya dalam lafaz ansu dan kuru'in dibaca dengan ibdal wawu ditambah mat dengan ibdal ya dibaca ditambah dengan idgham. Kemudian hamzah bertingkat sesudah alif di tengah kalimat atau di tengah kata seperti dalam lafaz abadan ana Israil ja'umu ya dibaca dengan tasjil tambahan tasjil dengan fathah sesudah huruf ya sakin seperti khati'atan aidan bari'an. Di ujung misalnya dalam lafaz as-sama'u al-ma'u dan syubaha. Nah, tentang bab ini insya Allah nanti akan lebih detailnya ya akan diterangkan oleh
bahwa Rabi'atul Munah ya, karena kami sendiri sulit memahaminya ya, karena keterbatasan pengetahuan kan. Baik rekan-rekan sekalian, berikutnya beberapa penerapan, yaitu penerapan kaidah Imam Hamzah, riwayat Khalaf dan riwayat Khalaf dalam surat Al-Ghashiyah. Terdapat beberapa perbedaan ya, nanti ada beberapa perbedaan dalam qiraat Imam Hamzah antara riwayat Khalaf dan riwayat Khalaf ya. Di antaranya yang pertama kita buka di ayat yang pertama, ayat yang 1. Hal adaka hadisul ghasiyah, kita membacanya seperti biasa. Nah, sedangkan riwayat Khalaf ya, riwayat Khalaf nanti menyambungkan dengan surat sebelumnya, surat Al-A'la ya, dengan surat Al-Ghashiyah disambung tanpa saktah ya, suhufi Ibrahim wa hal adaka hadisul, jadi langsung ya dibaca tanpa saktah. Kemudian masih dalam riwayat Khalaf ya, hal ya, antara hal dengan adaka itu dibaca saktah ya dalam riwayat Khalaf. Sedangkan adaka dibaca dengan ateka karena imalah. Kemudian Ghashiyah juga dibaca imalah. Jadi kalau riwayat Khalaf suhufi Ibrahim wa Musihal atika hadisul Ghashiyah, seperti itu. Sedangkan riwayat Khalaf perbedaannya hanya ketika di awal ya, di awal ketika menyambungkan antara surat Al-A'la dengan Al-Ghashiyah itu ada jedahnya, yaitu dengan dibaca saktah ya, ada jedahnya. Kemudian berikutnya ayat yang kedua dan yang ketiga dalam riwayat Khalaf itu di ujung akhir ayat dibaca, untuk riwayat Khalaf dibaca dengan imalah, sedangkan untuk riwayat Khalaf dibaca fathah biasa. Itu perbedaannya. Berikutnya dalam ayat yang keempat ya, riwayat Khalaf tasli naran hamiyah, sedangkan riwayat Khalaf hanya dibaca tasli naran hamiyah. Itu perbedaannya. Kemudian ayat yang kelima dalam riwayat Khalaf antara tuski dengan aniyah dibaca imalah, sedangkan di riwayat Khalaf dibaca imalah ya, tuski sama ya, aniyahnya tetap dibaca biasa. Kemudian dalam ayat yang keenam laisa lahum ta'amun, nah ini sama ya, dibaca saktah ya. Nah, ini di hamzahnya dibaca saktah, kedua riwayat sama. Berikutnya dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16, saya singkat. Di situ dalam riwayat Khalaf setiap akhir ayat nanti dibaca dengan imalah ya. Perbedaannya dengan riwayat Khalaf itu dibaca biasa tanpa imalah ya, seperti kita bacanya, kita baca seperti biasanya dengan baca fathah. Sedangkan ayat yang ke-17 afala yanzuruna ilal ibili ya, ibili itu ada dibaca sakta, sama riwayat Khalaf dan Khalaf dibaca dengan sakta. Ayat yang ke-18 wa ilas samaa'i, nah itu untuk Khalaf dibaca sakta, sedangkan Khalaf dibaca tanpa sakta langsung ya. Kemudian ayat yang ke-19 sama, tidak ada perubahan. Ayat yang ke-20 wa ilal di kaifa sutihat itu dibaca sama Khalaf dan Khalaf. Sedangkan ayat yang ke-21 berikutnya, nah, dalam riwayat Khalaf fadzakir
innama itu dibaca satu lagi anta mudzakir. Sedangkan dalam riwayat khalaf yang berhenti sunat hanya yang fadzakir, ya. Itu perbedaannya. Berikutnya ayat yang ke-22. Riwayat khalaf membaca lasta alaihim bimusaitir. Alaihim dibaca menjadi alaihim, sedangkan musaitir, ya, shot, ya, di sini ada shot dibaca dengan ismam, ya, atau melongkan mulut seperti bunyi huruf ya, ya. Sedangkan untuk riwayat khalaf alaihim dibaca alaihim sama, musaitirnya shotnya dibaca biasa. Berikutnya kelewatan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-23 ini sama innama tawalli, tawalat baca tawalli, riwayat khalaf tidak ada perbedaan. Berikutnya dalam riwayat khalaf ayat yang ke-24 fayu'adibuhu wawul adabala kabar, ya, dibaca. Saya lupa itu bacaannya apa, nanti koreksi oleh Ustazah. Sedangkan kalau riwayat khalaf, jadi ini dibaca cepat, ya, dibaca langsung, ya. Sedangkan riwayat hafs dibaca sakta, berarti perbedaannya. Kemudian ayat yang ke-25 dalam riwayat khalaf inna ilayna, itu dibaca sakta, sedangkan untuk riwayat khalaf dibaca biasa. Dan yang terakhir dalam ayat yang ke-26 seperti awal ayat tadi, ya, tsumma inna alaina hisabahum, untuk riwayat khalaf disambung langsung, ya, dengan surat Al-Fajr tanpa sakta, sedangkan dalam riwayat khalaf disambung, ya, dengan sakta, dengan aksara antara dua surat itu. Rekan-rekan, itu presentasi saya. Mungkin karena keterbatasan waktu tidak bisa menjelaskan banyak. Mungkin poin-poinnya nanti secara detail akan dijelaskan oleh Ustazah Rofiatul Munah. Kami sadar apa yang kami sampaikan tentu jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu mohon bimbingan, saran, kritikan, dan masukan baik dari Ustazah maupun dari rekan-rekan. Kebetulan saya berpresentasi sendiri karena rekan saya berhalangan hadir. Dari saya mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya selanjutnya kami serahkan kepada Ustazah Rofiatul Munah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Syaiful dan Bapak Khairul Anam. Sebetulnya sistematika seperti ini kurang lebihnya, ya, yang saya inginkan dari awal kita presentasi, ya. Meskipun di ini sebetulnya tidak apa-apa mencantumkan biografi itu untuk meletakkan konteksnya saja sebetulnya, karena pembahasan biografi sudah dibahas juga oleh kawan-kawan kita yang terdahulu dengan satu pertemuan full. Nah, nanti untuk presentasi terakhir, kawan-kawan yang akan presentasi di minggu depan, contohlah format seperti ini, ya. Jadi tidak umumnya dulu, tapi tidak perlu terlalu jelimet, ya. Ini tadi masih melebar, ya. Sebetulnya ya bagus-bagus aja kalau kita tidak bulat, ya, tapi kalau teman-teman pusing jadi bulat lebih lebih bingung lagi nanti. Ya, jadi kaidah umum yang di awal itu tadi saya rasa kalau materi untuk teman-teman pahami, karena sebetulnya untuk tema yang dibahas itu adalah sesuai dengan surah yang kita bahas sebetulnya. Jadi kalau melebar sedikit
sekali yang harus ada perbandingannya dengan riwayat lain gitu untuk pemahaman secara umumnya. Jadi sebetulnya tidak perlu dicantumkan. Nah, begini. Untuk sistematika tulisannya, ya, saya tekankan dari awal urutan perawinya itu jangan sampai dibolak-balik ya. Jadi menjelaskannya itu harus urut dari awal. Perawi itu ada dua. Yang pertama adalah kholaf, ya. Kholaf itu perawi yang pertama. Jadi penjelasannya harus selalu kholaf dulu kan, kemudian baru kholat, ya. Demikian juga dengan teman-teman yang nanti akan presentasi. Jadi tolong perawi yang lebih dulu dijelaskan lebih dulu. Kaidahnya seperti apa pada surah ini, bacanya seperti apa. Kemudian nanti itu perawi pertama dulu. Ya, biar teman-teman itu memiliki tahu yang sistematis dan struktur, tidak bulat dan bingung. Kemudian ini sebetulnya ada beberapa catatan ya, ada beberapa konten materinya ya. Ini ngambil sumbernya dari mana, Ustaz? Untuk apa namanya presentasi ini? Oh iya, saya belum lihat. Karena ini tampaknya nih seperti menerjemahkan dari Samuel gitu ya. Kemudian ada beberapa menerjemahnya sampai kan kurang tepat juga. Oke. Ya. Nah, seperti misalnya kita geser di part paling awal yang bahas soal apa hubungan menyambungkan antara dua surah yang di bagian paling awal. Jadi tadi kan disebutkan Imam Hamzah itu menyambungkan dari akhir surah sebelumnya ke surah yang akan dibaca ini tanpa basmalah, kan, tanpa basmalah. Dan itu sudah cukup sampai situ, ya, informasinya cukup sampai situ. Jadi, misalnya seperti ini, kita kan sekarang menganalisis surah Al-Ghasyiyah. Sebelum surah Al-Ghasyiyah itu Al-A'la. kita sambungkan akhir surah dari Al-A'la kemudian ke Al-Ghasyiyahnya itu tanpa basmalah, ya. Suhufi Ibrahim wa Musa hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada keterangan untuk kholaf di sakta atau kholat di sakta, itu tidak ada. Ya, jadi ya menyambungkannya langsung tanpa basmalah, sudah itu saja. Jadi antara akhir dan awal surah itu tanpa basmalah langsung ke surahnya, ya. Kemudian tadi ada di bagian mana tadi ya? Ini ada beberapa sih. Ini sebetulnya harus di halanya terus saya benarkan di kertasnya biar tidak rancu. Ya. Di ayat berapa saja? Iya. Bentar, saya buka ini aja. Buka dari sini aja. Nah, iya. Ya,
setiap tingkat ya. Untuk penjelasnya ini juga nih tadi ya yang saya highlight soal ismam yang ada pada surah yang kita analisis ini adalah katanya adalah musayyitirun yang suara shadnya itu kita ganti dengan huruf zai, musayyitirun gitu. Kemudian di sini ada keterangan nih, mutlak ismam huruf shad pada lafaz as-sirat, sirat mutlak secara umum riwayat Khalaf hanya di surah Al-Fatihah. Riwayat Khalaf ini rancu sekali nih. Jadi untuk riwayat Khalaf ya, untuk lafal sirat baik itu bentuknya nakirah ya, nakirah pun ma'rifah itu dua-duanya di ismam ya untuk Khalaf. Boleh dicatat. Untuk lafaz as-sirat baik ma'rifat ya ada al-ta'rifnya atau nakirah tanpa al-ta'rif, Khalaf membaca dengan ismam suara shadnya. Pada surah Al-Fatihah Khalaf itu sebenarnya juga membaca ismam, namun pada as-sirat yang ma'rifat, yang nakiro tidak, yang siratal ladzina, nah itu tidak, karena kaidahnya adalah Khalaf ini tidak membaca shadnya sirat yang nakiro dengan ismam gitu kira-kira ya. Ini tadi yang sempat saya highlight sedikit. Oke. Kemudian penjelasan di bawahnya tadi memang di bawahnya tadi agak membingungkan bagi saya. Jadi perlu lebih difokuskan lagi penjelasannya, nanti disimpelkan lagi ya Ustadz, disimpelkan aja yang tidak terlalu relevan. Kalau misalnya mau ngasih contoh kasus lain nggak apa-apa, satu aja gitu, jangan banyak-banyak biar teman-teman itu nggak bulet ya. Teman-teman fokus pada penerapannya kaidah yang ada di surah Al-Ghasyiyah ya, agar tidak mumet nanti ya. Oke, begini, secara umum ada beberapa mazhab sebetulnya tentang bacaan Imam Hamzah ini, terutama pada bagian saktah, naql, dan tanpa saktah itu ada beberapa perbedaan mendasar. Meskipun yang populer untuk bacaan Imam Hamzah itu ya saktahnya gitu. Tapi ternyata misalnya dalam surah Al-Ghasyiyah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadithul ghasyiyah. Nanti kalau kita misalnya nyari contoh-contoh, pasti akan banyak yang mensaktahkan. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Padahal ini juga bisa dibaca tanpa saktah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi saktah pada bacaan Imam Hamzah itu ada maka membolehkan saktah dan boleh tidak. Kriterianya, jika ada huruf sukun di akhir kata dan setelahnya hamzah, ya sukun atau tanwin, ya ini sukun atau tanwin, huruf dengan harokat sukun atau tanwin di akhir kata yang setelahnya ada hamzah. Ya, ini sesuai ya kriterianya hal ateka.
ini adalah huruf berharokat sukun yang setelahnya ada hamzahnya. Ini boleh saktah, boleh tidak. Tapi kalau jangan nanti nyari-nyari contoh, pasti banyak yang mensaktahkan, karena ini ciri khasnya pembedanya dibanding qiraat lain. Tapi B ya, ini kalau ya di akhir ini, di ayat ini ada lagi nih, di ayat 17, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini saktahnya masuk pada kaidah ada al-ta'rif yang setelahnya hamzah, ya. Al-Ghasyiyah ayat 17. Al-ta'rif yang setelahnya itu ada hamzah, baik khalaf maupun kholat itu membacanya dengan saktah. Oke, ini soal saktah. Simple ya. Kemudian iya yang setelahnya ada hamzah. Misalnya pada kata syai', baik khalaf maupun kholat itu membacanya dengan saktah. Jadi misalnya nanti ketemu nih ada kata syai'in, kita bacanya ada saktahnya. Kalau dua-dua perawi sama, berarti tidak perlu diulang. Ya, kalau kata yang lain juga sama bacaannya, berarti tidak perlu diulang. Syai'in, misalnya seperti itu. Saktah ya ini. Kemudian apalagi yang menjadi ciri khas bacaan Imam Hamzah itu tadi sudah dijelaskan, dhammah ha, ya. Kalau ketemu ada kalimat alaihum ladaihi ya, alaihim ladaihim ilaihim. Dalam bacaan lain, pada bacaan Imam Hamzah, alaihum ladaihum ilaihum, dibaca dhammah ha-nya. Nah, di sini ada nggak nih di surah Al-Ghasyiyah nih? Ada. Lasta alaihum bimuzaytir. Ada di situ. Ya, alaihum ladaihum ilaihum. Kemudian tadi ada juga, sudah jelasin juga sama Ustadz Syaiful tadi, setiap ha yang terletak sebelum mim jamak yang sesudahnya sukun, sesudah jamak sukun, dan sebelum ha-nya tadi ada kasroh atau ya sukun. Bingung ya kalau baca kaidah tuh gitu pasti. Tadi contohnya bihimul asbab, ya, contohnya kata bihimul asbab, ini ha-nya didommahkan, ya. Bihumul asbab. Ya, saya ulang lah kaidahnya. Setiap hak, ini kan haknya nih bihimul, haknya bihimul asbab. Bayangin aja dulu, haknya bihimul asbab. Kan terletak dia sebelum mim jamak. Mimnya hum ini, mim setelah hak ini. Terletak sebelum mim jamak, haknya terletak sebelum mim jamak. Sesudahnya mim jamak ini ada sukun. Sukunnya mana nih? Sukunnya ya alif ini. Alifnya al-ta'rif ini. Dan sebelum hak ini bi, sebelum ha ini ada kasrah ya, bi kasrah ya.
atau ya sukun. Dalam kasus lain ya sukun. Nah, contohnya di sini bihimul asbab, maka haknya ini harus dibaca dhammah. Bihumul asbab. Dalam surah ini alaihum saja yang ada ya kasusnya. Kemudian oh iya, mat mutasil, mat munfasil, 6 harokat. Terus mat-mat yang lain juga bagus. Nah, ini ya ismam tadi sudah sedikit saya singgung ya. Ismam. Rosot dizai. Pada kata al-musaytirun, yang di musaytir ada di surah Al-Ghasyiyah ini, dan yang al-musaytirun di surah At-Tur, itu shadnya dibaca zai. Muzaytirun. Bimuzaytir. Kemudian apabila ada shad sukun bertemu dengan juga sudah dijelaskan, namun kurang jelas saja kalau menjelaskan. Sudah bagus sebetulnya Ustadz. Saya sangat apresiasi presentasi kali ini, makalahnya juga sudah cukup menggembirakan saya karena sesuai dengan apa yang saya minta dari awal. Ya, cuman ketika menjelaskan kurang pelan dan kurang jelas saja gitu. Jadi teman-teman pasti masih buletisasi. Oke. Fix ya, yang ismam. Kemudian idgham. Nah, idgham ini untuk kholaf itu dibaca tanpa gunnah. Ya. Kholaf, perawi pertama Imam Hamzah, jika ada idghamnya khusus nih kriterianya, tidak semua idgham. Idgham nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ya dan wawu saja, ya. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ya dan wawu dibaca tanpa gunnah. Di sini banyak contohnya nih. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kholaf. Ya, ini kholaf dulu ya, harus kholaf dulu selalu. Kholaf membaca idghamnya nun sukun atau tanwin bertemu ya dan wawu tanpa gunnah. Kemudian kholat membaca idgham dengan gunnah. Jadi karena tidak sama harus diulang. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Nah, untuk kholatnya. Dan untuk kombinasi idgham yang lain banyak sekali ya. Jadi sebetulnya tidak apa-apa dikasih interview sedikit gitu, tapi tidak perlu dijelaskan panjang karena di surah kita tidak ada. Biar teman-teman kita tidak rancu, tidak bingung. Ya, jadi tidak perlu dijelaskan panjang lebar untuk kombinasi idgham yang tidak ada pada surah ini. Ya, nanti boleh direvisi. Untuk makalahnya dipersimpel aja ya. Lebih enak kan dipersimpel. Nah, kemudian nih, imalahnya nih tadi. Jadi imalah ini ya, di PPT tadi juga ada keterangan imalah atau taklil. Imalah sama taklil beda ya. Dari awal saya sering mengemukakan imalah dan taklil itu penerapannya beda, kaidahnya beda. Nah, pada Imam Hamzah ini imalah ya, bukan taklil, imalah. Imalah itu gimana? Suaranya antara alif dan ya. Hal, ateka, ya, imalah. Kalau taklil beda. Ateka. Ya. Kalau taklil seperti itu, misalnya taklil. Tapi ini bukan taklil. Jadi, bedakan antara imalah dan taklil. Imalah berbeda, taklil adalah hal lain, ya. Nah, di sini secara umum ya, yang dibaca imalah oleh Imam Hamzah itu yang seperti apa? Tadi sudah cukup jelas ketika menjelaskan bagian ini.
Ya, alif bengkong katanya Pak Syaiful tadi. Setiap alif asliyah di akhir kata yang berasal dari ya. Alifnya ini berasal dari ya. Ya, cara ngeceknya gimana? Ubah aja ke fi'il mudhari atau ke masdar. Ya, misalnya kata-kata istawa, itu kan ada alif tuh di bagian akhir katanya. Istawa. Kemudian kita coba alihkan ke fi'il mudhari. Yastawi. Nah, kalau bunyi ujungnya itu kasroh atau ya, ya berarti dia ketika berbentuk fi'il madhi, ini kita imalahkan. Istawi. Ya, pada bacaan Imam Hamzah. Seperti juga qadha misalnya. Qadha ketika kita ubah menjadi fi'il mudhari yaqdi. Nah, asalnya dari ya, berarti kita imalahkan dan lain sebagainya. Begitu juga yang berbentuk dari isim. Tapi kalau dari isim cara ngeceknya beda lagi ya. Nah, kemudian ini ketika kita misalnya ketemu wazan nih, wazan fa'ala, fu'ala, fi'ala, fa'ala, fu'ala. Kalau dalam surah ini hanya fi'il aja sih sepertinya. Iya, fi'il aja. Jadi kalau nanti misalnya ketemu kata taqwa, dunya, zikra, yatama, kusala, dan lain sebagainya yang wazannya itu fa'ala, fu'ala, fi'ala, fa'ala, fu'ala, maka alif yang terakhir itu tadi harus diimalahkan. Ya. Kemudian dalam kasus ayat ini ada yang ayat 23, illa man tawalli wa kafar. Ini dia alifnya juga berasal dari ya. Gimana cara ngeceknya? Kita ubah ke sulasi mujarrad ya. Ke sulasi mujarrad kita ubah dulu. Tawalla asalnya dari walla. Walla di sini ada ziyadah mudha'af atau sukun ya. Fi'il mudhari'nya apa? Walla yuwalli. Berarti tawalla di sini kita imalahkan. Gitu. Cara ngeceknya kita ubah menjadi sulasi mujarrad, kemudian kita cari fi'il mudhari'nya apa. Kalau dia asalnya dari ya, berarti kita imalahkan. Gitu ya. Kemudian ada banyak sekali yang tidak ada pada surah ini ya. Tidak perlu kita bahas terlalu panjang lebar biar teman-teman fokus saja ya. Kira-kira secara umum seperti itu ya untuk kaidah Imam Hamzahnya teman-teman. Singkatnya seperti itu ya. Untuk presenter silahkan nanti rapikan lagi, lebih dirampingkan lagi biar teman-teman bisa membaca makalahnya dengan enak ya. Overall sudah sangat baik Pak Syaiful dan Pak Khairul Anam mempresentasikan dan membuat makalah dan presentasi ini. Saya sangat apresiasi, terima kasih banyak sudah menyampaikan materi ini. Dan dari saya kira-kira itu saja. Jika ada pertanyaan, nanti kita boleh bahas di grup ya, silahkan, atau boleh japri saya. Silahkan karena ini sudah azan maghrib ya untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk yang akan presentasi minggu depan boleh siap-siap menyiapkan materi kurang lebih seperti ini. Ya. Mulai dari kaidahnya dulu, jangan jauh-jauh dari penerapan ke surahnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang Ustaz ya. baik. Bagaimana Ustaz?
untuk yang tadi kan dikatakan bahwasanya riwayatnya kan lebih dulu ke kholaf dengan sholat ya. Di yang saya dapatkan itu ya memang kemarin agak bingung juga antara kalau itu lebih dulu man. Saya melihatnya dari kiranya sih sebenarnya Ustaz. Kalau untuk Dari mana, Ustaz? dari lahirnya. Kalau kholaf itu kan lahirnya sedangkan yang itu 150 Hijriah. Jadi saya beranggapan kayaknya kok sholat dulu ya gitu. Oke, baik. Iya Pak, memang kalau kaidah ilmu qiraat ini tidak berdasarkan tua umurnya, Ustaz ya. Kalau misalnya berdasarkan tua umurnya, maka perawi yang pertama adalah Ibnu Amir. Tapi perawi pertama, imam pertama adalah Ibnu Amir. Tapi tidak, imam pertama adalah Imam Nafi. Ya, karena ini bukan berdasarkan umurnya, ngoten nggih. Jadi harus sesuai dengan urut-urutan kaidahnya, ngoten. Tapi nggak apa-apa, hanya kembali-balik itu biasa. Yang penting kita belajar dari situ. Nggih, itu saja nggih. Sudah? Ya, baik. Terima kasih. Nanti kalau ada lanjutannya boleh japri atau di grup silahkan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk prakteknya akan saya rekamkan ya untuk surah Al-Ghasyiyah-nya ya, menyusul. Terima kasih. Di absen nggih. Nggih. Terus Liana. Hadir. Astagfirullah. Hadir. Ani. Hadir. Tarisha. Mbak Tarisha. Mbak Tarisha, mboten Mbak Ayu. Mbak Nelly. Ada. Mas Abdurrahman Nafis Maulana. Ini aku dilewatin loh. Mbak Cil. Mas Abdurrahman Nafis Maulana. Nggak ada. Ibu Hani Atus Sofia. Ada Bu. Bu, kalau atas mbak-mbak Bu. Enggak, cuma mengulang QFC dulu jawabnya kan begitu. Mbak Khadijah Mukti. Ibu Hadir. Ye, Bapak Ferry Kurniawan. Ya, hadir. Bapak Marzuki Imron. Masya Allah. Mas Anwar Fuadi. Mas Anwar. Iya. Mas Muhammadul Izzi As-Siddiq. Hadir. Mas Muhammad Hafid. Bapak Syaiful Absar. Bapak Haji Syaiful Absar. Ibu Siti Maulida. Ibu Winda Puspita Sari. Hadir, Us. Hadir, Us.